Polisi memeriksa Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai tersangka kasus penistaan agama. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pemeriksaan, kita langsung saja bergabung dengan Cikal Multazam dan juru kamera Krisdianto Budi Santoso yang ada di Mabes Polri. Cikal, bagaimana perkembangan pemeriksaan Ahok hingga siang ini? Eliza, sudah sekitar 2 jam lamanya Basuki Cahayapurnama atau Ahok diperiksa di Mabes Polri, tepatnya di ruang rapat utama atau Rupatama. Tadi Ahok datang sekitar pukul 9 dan langsung masuk ke ruang pemeriksaan tanpa memberikan statement apapun kepada media. Ini sama seperti pemeriksaan Ahok sebelum gelar perkara atau sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka. Dan ini memang yang sudah sejalan yang disampaikan oleh pihak kepolisian, bahwa Ahok sudah berkoordinasi, baik itu juga dengan tim kuasa hukumnya, bahwa untuk mengefektifkan waktu, maka ketika datang tadi Ahok langsung masuk. Sebelum Ahok tiba, tadi sebelumnya juga Ahok didampingi oleh 15 orang yang terdiri dari tim pemenangan pemilu dan juga tim kuasa hukum yang langsung dihadiri juga oleh Sira Prayuna sebagai ketua tim kuasa hukum. Kemudian dari tim sukses, ketua tim sukses Pilkada yaitu Ahok Jarot, yakni Prasetyo Edi Marsudi juga tadi hadir. Kemudian juru bicara Ahok Jarot yakni Ruhut Sitompul juga hadir. Humphrey Jemat juga tadi hadir dan memberikan beberapa pernyataannya mengenai pemeriksaannya kali ini. Dan informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian bahwa ada sekitar 10 pertanyaan dari penyidik kepada Basuki Cahayapurnama. Namun pemeriksaan ini digelar secara tertutup, maka itu kami belum mengetahui apa poin-poin dari 10 pertanyaan yang diajukan kepolisian kepada Basuki Cahayapurnama. Tapi jika kita melihat bagaimana target dari kepolisian bahwa dalam jangka waktu sekitar 2 minggu ke depan bahwa kasus ini sudah rampung atau P21, atau tepatnya dalam jangka waktu seminggu ini tahap 1 dari penyerahan berkas kepada kejaksaan sudah dilakukan, maka keterangan-keterangan baik dari ahli agama, kemudian tata bahasa, dan juga ahli hukum pidana ini akan seluruhnya dikumpulkan untuk diklarifikasi dan ditanyakan kembali kepada Ahok. Ada sekitar 44 ahli dan juga saksi kemudian pelapor yang sudah didatangkan oleh kepolisian, dan ini adalah waktunya untuk menanyakan dan meminta klarifikasi dari Basuki Cahayapurnama. Kita menarik kembali bagaimana jalannya proses ini dari pelaporan tanggal 6 Oktober 2016 hingga 21 Oktober 2016. Ada sekitar 14 pelaporan yang masuk ke pihak kepolisian sampai akhirnya Ahok ditetapkan sebagai tersangka pasca dilakukannya gelar perkara, dan Ahok diduga telah melanggar pasal 156A Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan kembali akan ditelisik kembali apakah pasal yang dikenakan kepada Ahok itu tepat, bahwa Ahok telah melanggar karena pasal 156A masih ada pasal 156B yang tentunya akan mempertegas substansi dari status hukum yang dikenakan kepada Ahok. Kemudian situasi terkini kami bisa kabarkan bahwa dari keamanan juga di sini kondusif, dan di belakang saya tepat di ruang Rupatama ini sudah dipersiapkan semacam seperti sound system, kemudian persiapan lainnya yang mendukung untuk dilakukannya konferensi pers seperti pada sebelum gelar perkara. Biasanya setelah pemeriksaan pihak kepolisian dan juga Basuki Cahayapurnama akan melakukan konferensi pers, dan kita masih menunggu bagaimana nantinya pemeriksaan dari Ahok ini akan selesai. Eliza. Cikal, bagaimana dengan kemungkinan penahanan terhadap tersangka ini, Cikal? Ya, untuk penahanan memang tidak bisa dipungkiri karena memang selama ini atau akhir-akhir ini ada semacam seperti desakan dari pihak pelapor bahwa Ahok agar ditahan. Namun ini juga harus melihat bagaimana subjektivitas dari penyidik. Penahanan bisa saja dilakukan pada saat seseorang bisa telah ditetapkan sebagai tersangka, namun harus dilihat kondisinya. Apakah tersangka tersebut cukup kooperatif dan tidak ada urgensinya untuk ditahan, maka tersangka tersebut memang tidak ada kewajiban atau urgensi untuk ditahan. Karena sejauh ini yang kami dengar keterangannya dari kepolisian, Ahok masih kooperatif kepada pihak kepolisian, dan apakah penahanan nanti akan dilihat urgensinya, termasuk masalah keamanan bagi tersangka itu sendiri. Dan tadi kami sempat menanyakan hal tersebut juga kepada ketua tim kuasa hukum Ahok, yakni Sira Prayuna. Ia tadi menyatakan bahwa penahanan agar dilakukan secara objektif, melihat urgensi dan tidak terintervensi dengan adanya desakan-desakan dari pihak-pihak yang menginginkan penahanan terhadap Ahok. Dan berikut kita dengarkan kembali bagaimana pernyataan dari Sira Prayuna. Saya kira bahwa ingat
tujuan pemidanaan itu dalam proses penyidikan ini, seseorang ditahan itu sedapat mungkin untuk tidak dilakukan penahanan sepanjang dia memenuhi syarat objektif subjektif itu, seperti yang sudah dikemukakan oleh Pak Kapolri itu, tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan pidananya, dan kalau syarat subjektifnya seperti itu gitu loh.